Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu dari kelas TIC semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 245920100081 dengan mata kuliah Teori Organisasi Bisnis. Dosen pengampu yakni Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansah MSA. Tema yang akan saya gunakan dalam menyelesaikan tugas UAS adalah langkah-langkah dalam merencanakan sumber daya manusia yang efektif. Yakni, perencanaan sumber daya manusia yang efektif melibatkan langkah-langkah sistematis untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat dalam jumlah sesuai pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia, yakni ada 8. Yang pertama, analisis tujuan dan strategi organisasi. Tujuannya, memahami visi, misi, dan strategi organisasi. Langkahnya, identifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian tujuan tersebut, seperti jumlah, jenis keterampilan, dan waktu yang dibutuhkan. Kedua, analisis situasi dan sumber daya saat ini. Tujuannya, menilai sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi. Langkahnya, menggunakan audit sumber daya manusia mencakup jumlah karyawan, keterampilan, kompetensi, usia, dan produktivitas. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam struktur tenaga kerja saat ini. Yang ketiga, peramalan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Tujuannya, memprediksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan rencana organisasi. Langkahnya, gunakan data historis, tren industri, dan rencana pertumbuhan organisasi. Tentukan jenis keterampilan dan jenis tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Yang keempat, analisis kesejahteraan sumber daya manusia. Tujuannya, menentukan perbedaan antara kebutuhan sumber daya manusia di masa depan dengan situasi saat ini. Langkahnya, identifikasi apakah organisasi memiliki surplus atau kekurangan tenaga kerja. Analisis keterampilan atau kompetensi yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, pengembangan strategi pemasaran sumber daya manusia. Tujuannya, membuat rencana untuk mengisi kesenjangan sumber daya manusia. Langkahnya, seleksi pekerja tenaga kerja baru sesuai kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan. Meningkatkan keterampilan karyawan yang ada. Retensi karyawan, menetapkan kebijakan untuk mempertahankan tenaga kerja yang kompeten. Yang keenam, pelaksanaan rencana sumber daya manusia. Tujuannya, mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan. Langkahnya, laksanakan proses rekrutmen, pelatihan, atau program pengembangan. Pastikan semua aktivitas berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditentukan. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Tujuannya, menilai efektivitas rencana sumber daya manusia. Langkahnya, lakukan evaluasi berkala untuk mengukur pencapaian target. Identifikasi masalah yang muncul dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang kedelapan, pengembangan berkelanjutan. Tujuannya, menjamin rencana sumber daya manusia tetap relevan dengan perubahan internal dan eksternal. Jadi, kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia yang efektif membantu organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Proses ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, pemantauan berkelanjutan, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.